Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan transportasi perkotaan. Jadi sebelum kita nantinya membahas lebih lanjut tentang pemodelan, kemudian juga tentang berbagai perhitungan-perhitungan analisis transportasi perkotaan, terlebih dahulu yang akan kita bahas adalah bagaimana sebenarnya permasalahan transportasi perkotaan? Permasalahan transportasi ini di kota-kota di Indonesia ini sudah terjadi sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Seperti halnya permasalahan yang dialami di perkotaan adalah kemacetan, kemudian polusi udara, polusi suara, tundaan, maupun kecelakaan lalu lintas. Nah, permasalahan transportasi ini kian kompleks dengan semakin banyaknya faktor atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga ada beberapa aspek yang mempengaruhi permasalahan transportasi, seperti halnya pendapatan, kemudian terjadinya arus urbanisasi yang cukup tinggi, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kemudian kuantitas maupun kualitas dari data transportasi. Selanjutnya adalah lemahnya perencanaan dan pengendalian atau kontrol. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab dari permasalahan transportasi kota ini? Yang pertama adalah adanya peningkatan jumlah penduduk kota. Nah, peningkatan jumlah penduduk kota ini terjadi baik secara alamiah dari penduduk kota itu sendiri ataupun akibat adanya arus urbanisasi. Sebagaimana contohnya di kota Denpasar, itu peningkatan jumlah penduduknya itu bukan hanya merupakan jumlah penduduk kota alami. Jadi penduduk yang memang tinggalnya asalnya dari kota Denpasar. Tetapi juga banyak terjadi arus urbanisasi. Jadi banyak penduduk yang dari luar kota Denpasar tinggal di kota Denpasar. Seperti misalnya dari Kabupaten Buleleng, dari Kabupaten Jembrana, dari Kabupaten Karangasem, dan sebagainya. Itu kemudian banyak yang mencari pekerjaan dan tinggal di kota Denpasar. Kemudian juga peningkatan jumlah penduduk di kota Denpasar itu juga disebabkan akibat adanya perpindahan penduduk dari provinsi lainnya. Misalnya adalah penduduk yang berasal dari Provinsi Jawa kemudian tinggal di kota Denpasar. Penduduk yang berasal dari provinsi-provinsi lainnya di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. Kemudian banyak juga yang tinggal di kota Denpasar. Jadi pada intinya adalah terjadi peningkatan jumlah penduduk kota. Kalau untuk data kota Denpasar, itu persentase peningkatan penduduknya sekitar 2% per tahunnya. Jadi saat ini jumlah penduduk kota Denpasar sudah mendekati 1 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat dalam konteks makronya, kota metropolitan Sarbagita yang merupakan aglomerasi atau yang merupakan perpaduan dari berbagai kabupaten kota di sekitarnya, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, ini telah membentuk sebuah kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang sekitar 2 juta jiwa. Selanjutnya, di samping terjadinya peningkatan jumlah penduduk, juga terjadi peningkatan jenis dan kuantitas aktivitas yang terjadi. Jadi semakin banyak penduduk, maka jenis dan kuantitas aktivitasnya itu juga akan semakin banyak. Diperlukan adanya berbagai aktivitas-aktivitas pendukung dari sebuah perkotaan, mulai adanya sarana prasarana pendidikan, kemudian kesehatan, dan sebagainya. Jadi tentu ini juga terus semakin meningkat.
Kemudian peningkatan aktivitas ini juga diikuti oleh peningkatan ekonomi, di mana penduduk Kota Denpasar itu jumlah kepemilikan kendaraan pribadinya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, akibat adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi ini, maka juga akan meningkatkan adanya pergerakan di jaringan jalan. Nah, permasalahan yang terjadi adalah adanya keterbatasan dari daya dukung lahan kota. Jadi luas Kota Denpasar hanya sekitar 127 km persegi, ini sangat terbatas sehingga dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka mulai terjadi permasalahan daya dukung lahan kota. Jadi tidak hanya dari segi transportasinya, tetapi juga dari berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi. Misalnya adalah daya dukung air. Jadi sekarang ini belum semua penduduk di Kota Denpasar mendapatkan layanan air bersih dari PDAM. Jadi sebagian penduduk masih menggunakan air sumur, sebagian menggunakan sumur bor. Jadi baru sebagian, hanya sekitar 45% ya yang sudah menikmati air bersih. Demikian juga keterbatasan daya dukung dari segi prasarana dan sarana transportasinya. Dengan adanya peningkatan pergerakan, tetapi tidak terjadi peningkatan panjang jalan. Tidak terjadi adanya peningkatan juga dari aspek lebar jalan. Tidak terjadi juga peningkatan dari sarana transportasinya, misalnya sistem sarana angkutan umumnya. Nah, ini akan mengganggu keseimbangan antara supply dan demand-nya. Nah, supply ini apa? Supply ini adalah penyediaan sarana prasarana transportasi. Jadi adik-adik nanti harus membedakan yang mana sarana, yang mana prasarana. Jadi prasarana itu adalah ruang untuk tempat bergeraknya dari sarana. Jadi prasarana misalnya jalan. Jadi jalan itu merupakan prasarana transportasi. Kemudian juga dari sistem angkutan umum tentu ada prasarana-prasarananya. Seperti misalnya prasarana halte, prasarana terminal, dan sebagainya. Sedangkan dari aspek supply, aspek sarananya, itu adalah ketersediaan dari sistem angkutan umumnya. Jadi supply ini, penyediaan ini ada dua ya, ada sarananya dan ada prasarananya. Kemudian demand ini apa? Jadi demand ini adalah kebutuhan pergerakan. Kebutuhan pergerakan yang membutuhkan layanan sarana prasarana. Jadi ketidakseimbangan ini maksudnya adalah kalau kita lihat dalam konteks Kota Denpasar, suplainya, sarana prasarananya, angkutan umumnya itu mengalami keterpurukan, sedangkan panjang jalan itu tidak bertambah dari waktu ke waktu. Di lain pihak, dari aspek demand-nya, kebutuhan pergerakannya terus meningkat akibat dari peningkatan jumlah penduduk, peningkatan perekonomian, peningkatan jumlah aktivitas, peningkatan kepenggunaan dan kepemilikan kendaraan pribadi. Sehingga orang yang membutuhkan ruang jalan ini meningkat, sedangkan ruang jalannya ini terbatas. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Jadi ketidakseimbangan antara supply dan demand inilah yang menyebabkan permasalahan lalu lintas. Antara lain terjadinya kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi pada ruang jalan itu menunjukkan adanya demand yang sudah melampaui supply. Sehingga sebenarnya permasalahan sederhana. Jadi permasalahan lalu lintas, kemacetan yang terjadi, masalahnya di mana adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand. Di mana demand-nya mulai melampaui supply. Sehingga ketika kita ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu kota, maka intervensinya adalah pada dua aspek ini. Meningkatkan supply-nya ataukah mengendalikan demand-nya. Jadi itu sebenarnya merupakan inti.
permasalahan dan penyelesaian permasalahan transportasi di suatu wilayah perkotaan. Nah, secara teoritis, kota yang berpenduduk 1-2 juta jiwa ini pasti akan mulai mengalami permasalahan transportasi. Sehingga oleh karena itu diperlukan adanya suatu perencanaan transportasi kota yang terintegrasi sedini mungkin. Nah, sekarang konsep-konsep perencanaan transportasi ya, perencanaan transportasi yang untuk meningkatkan konektivitas, untuk meningkatkan integrasi. Jadi ada istilah konektivitas, ada istilah integrasi. Bagaimana kita mengintegrasikan antara berbagai sistem transportasi yang ada, darat, laut, maupun udara. Jadi di darat itu sendiri ada berbagai jenis transportasinya yang juga harus diintegrasikan. Nah, di sinilah kemudian peranan dari perencanaan dan pemodelan transportasi yang semakin nyata di dalam suatu pembangunan prasarana dan pengembangan wilayah. Dengan adanya berbagai permasalahan transportasi, maka kita harus memproyeksikan kondisi yang akan datang. Nah, untuk bisa memproyeksikan kondisi yang akan datang, diperlukan adanya satu pemodelan. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam kuliah pemodelan transportasi kota ini. Kita akan memodelkan dari sistem transportasinya, sehingga kemudian kita bisa memprediksi kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang dibutuhkan ke depannya. Bagaimana kemudian ciri permasalahan transportasi kota? Ciri kebutuhan akan transportasi. Ini yang dimaksud ciri kebutuhan akan transportasi ini adalah dari aspek demand-nya yang sudah tadi saya sampaikan. Dari kebutuhan pergerakannya. Kebutuhan transportasi ini bersifat kualitatif dengan ciri yang berbeda sesuai dengan fungsi, waktu, tujuan, frekuensi, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan pergerakan ini merupakan derived demand, di mana proses terjadinya pergerakan itu sendiri didahului karena adanya kebutuhan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka terjadilah pergerakan. Nah, itu sebabnya kebutuhan pergerakan itu disebut sebagai derived demand. Jadi pergerakan itu terjadi karena manusia memiliki kebutuhan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka terjadilah kemudian pergerakan. Jarak dan pola pergerakan ini ditentukan oleh sebaran lokasi dari aktivitas. Jadi distribusi ruang dalam suatu kota itu akan mempengaruhi jarak dan pola pergerakan yang terjadi. Ketika distribusi aktivitas itu tersebar di seluruh wilayah kota, demikian juga maka pergerakan akan mengarah ke seluruh pelosok wilayah kota. Ketika suatu aktivitas itu terpusat, misalnya seperti konsep-konsep perencanaan di negara barat, mereka memiliki yang namanya Central Business District atau pusat kegiatan kota. Nah, apa ini Central Business District? Jadi merupakan suatu pusat aktivitas kegiatan yang ada di kota. Seperti misalnya berbagai aktivitas yang ada di pusat atau CBD ini. Ada aktivitas tempat untuk bekerja, ada tempat untuk belanja, ada tempat untuk rekreasi, dan sebagainya. Jadi menyatu di dalam satu aktivitas. Itulah yang disebut sebagai Central Business District. Nah, apabila kemudian pemusatan aktivitas di dalam CBD seperti yang dilakukan atau desain dari sistem di negara barat, maka pola pergerakan juga akan terjadinya memusat ke satu titik, yaitu CBD dominannya. Selanjutnya adalah ciri dari aspek
penyediaan atau supply, di mana ciri utama dari prasarana transportasi adalah melayani pengguna. Akurasi prediksi ini akan diperlukan untuk mengatur mengelola prasarana transportasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, prasarana transportasi juga memiliki dua peran utama. Yang pertama, perannya adalah mengarahkan pembangunan, yang kedua adalah melayani pergerakan. Nah, peran prasarana transportasi dalam mengarahkan pembangunan antara lain misalnya ketika terjadi pemasaran pemukiman baru. Tanpa adanya penyediaan prasarana transportasi, tidak ada jalan ke sana, ini akan gagal. Jadi tidak ada aksesnya. Itu peran penting dari prasarana. Demikian juga untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang aksesibilitasnya masih rendah, seperti misalnya di daerah Karangasem, maka diperlukan adanya peningkatan prasarana transportasi. Jadi prasarana transportasi ini akan meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya peningkatan aksesibilitas ini juga dapat mempengaruhi disparitas harga. Kalau kita melihat dari aspek tata guna lahan, maka harga lahan di sekitar dari ruang jalan prasarana yang baru dibangun itu akan secara drastis meningkat. Dan biaya transportasi akibat peningkatan aksesibilitas ini akan dapat ditekan atau diturunkan. Nah, umumnya prasarana ini disediakan pada batas minimal. Jadi seperti misalnya di Kota Denpasar kita amati lebar jalan pada jaringan jalan di Kota Denpasar ini relatif terbatas. Jadi antara 5 sampai 7 meter. Jadi ini tidak memadai untuk sebuah lebar jalan kalau kita kategorikan sebagai jalan kolektor maupun arteri di Kota Denpasar. Karena ini lebar jalan ini didesain pada waktu lampau, di mana pada saat itu diperkirakan ya masih memadai dengan lebar yang ada seperti sekarang ini. Nah, dalam kenyataannya sudah kita amati bersama bahwa ternyata mulai terjadi masalah-masalah kemacetan karena kapasitas jalan yang terbatas. Artinya lebar jalan kita tidak memadai untuk kondisi sekarang. Nah, itu sebabnya peranan dari pemodelan transportasi ini kita mencoba untuk memodelkan, kemudian kita proyeksikan kondisi di masa yang akan datang, sehingga kita bisa merencanakan kebutuhan prasarana untuk kondisi yang akan datang. Kemudian pengembangan permukiman ini juga menimbulkan adanya peningkatan bangkitan pergerakan, sehingga menyebabkan kapasitas jalan yang dilampaui. Perubahan guna lahan juga menyebabkan adanya perubahan pergerakan. Jadi adanya perkembangan aktivitas baru yang dibangun, banyak hotel, restoran, sekolah, sarana pendidikan yang dibangun. Ini akan menyebabkan adanya satu bangkitan pergerakan yang kemudian membebani jaringan jalan. Nah, fungsi jalan itu seringkali berubah. Jadi yang semula diperuntukkan jalan lokal akhirnya berubah fungsi menjadi jalan kolektor. Kemudian yang semula jalan itu diperuntukkan sebagai jalan arteri, tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi aktivitas sisi jalan yang menyebabkan fungsi jalan tidak lagi murni sebagai jalan arteri yang fungsinya seharusnya adalah menyediakan layanan bagi pergerakan lalu lintas menerus. Tetapi akibat adanya pembangunan aktivitas di sisi jalan menyebabkan adanya fungsi lokal. Nah, ini kita cermati misalnya di sepanjang jalan Gatot Subroto yang merupakan jalan arteri, ya terutama adalah jalan Gatot Subroto Tengah. Jadi hal yang bisa kita lihat adalah akibat adanya berbagai aktivitas di sisi jalan dan banyaknya permukiman di sisi jalan, maka ini menyebabkan adanya pergerakan yang bersifat lokal yang cukup tinggi. Sehingga ini menyebabkan konflik antara fungsi jalan, fungsi lokal,
dan fungsi arterinya. Nah, itu yang dimasukkan sebagai fungsi jalan seringkali berubah, tidak sesuai dengan semestinya. Nah, ciri dari kajian perencanaan transportasi kota ditandai dengan multimoda, multidisiplin, multisektoral, dan multimasalah. Multimoda ini maksudnya bagaimana? Jadi melibatkan lebih dari satu moda transportasi. Sehingga yang kita nanti desain di dalam perencanaan pemodelan transportasi adalah tidak hanya untuk melayani pergerakan kendaraan bermotor pribadi. Dalam kendaraan bermotor pribadi itu juga ada sepeda motor, kemudian ada mobil, ada kendaraan tak bermotor, seperti misalnya sepeda gayung. Nah, itu baru kendaraan pribadi. Ada juga nantinya angkutan umum. Angkutan umum ini nantinya juga ada banyak jenisnya. Ada angkutan umum massal, kemudian ada transportasi angkutan sewa, kemudian ada taksi, ada angkutan sewa khusus, angkutan pariwisata, dan sebagainya. Jadi ada banyak moda yang perlu kita nanti perhatikan. Multidisiplin, jadi perencanaan transportasi ini akan melibatkan berbagai disiplin keilmuan, karena aspek kajiannya ini sangat beragam. Seperti misalnya diperlukan adanya ahli tata ruang di dalam perencanaan transportasi, diperlukan adanya ahli sosial budaya, diperlukan juga ahli ekonomi. Kemudian di bidang transportasi itu sendiri diperlukan adanya ahli perencanaan transportasi, ahli manajemen rekayasa lalu lintas, ahli angkutan umum, dan sebagainya. Jadi ini bersifatnya multidisiplin. Kemudian multisektoral ini karena melibatkan banyak lembaga, baik pemerintah, swasta, sehingga diperlukan adanya koordinasi antar lembaga pemerintah. Misalnya adalah sarana transportasi, kemudian perambuan, pemarkaan, itu adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk jalan itu sendiri, perbaikan jalan itu adalah kewenangan dari Dinas PUPR. Sehingga ini sifatnya adalah multisektoral. Sedangkan untuk perencanaan, itu kewenangannya ada di Bapeda. Kemudian akhirnya karena berbagai multi ini, multimoda, multidisiplin, multisektoral, seringkali perencanaan transportasi disebutkan sebagai multimasalah. Karena permasalahan itu memang sangat kompleks. Ciri dari pergerakan, perjalanan terjadi, ini pergerakan spasial. Spasial itu maksudnya ruang. Dalam suatu wilayah ruang kota, itu maksudnya pergerakan spasial. Perjalanan terjadi karena pergerakan manusia melakukan aktivitas di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Ya, ciri perjalanan spasial terdiri dari pola perjalanan orang maupun pola perjalanan barang. Pola perjalanan orang ini dipengaruhi oleh pola sebaran spasial tata guna lahan. Jadi, lokasi aktivitas di dalam satu wilayah perkotaan itu akan mempengaruhi pola perjalanannya. Jadi, di mana menempatkan sekolah, di mana menempatkan perkantoran, di mana menempatkan industri, maupun aktivitas-aktivitas belanja, hotel, restoran, dan sebagainya, ini akan mempengaruhi pola pergerakan dari orang. Secara umum terjadi arus pergerakan jam puncak pagi, siang, dan sore. Jam puncak pagi terjadi karena orang mulai berangkat ke tempat kerja, belanja, maupun sekolah. Jam puncak siang terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas pergerakan, seringkali juga sekolah terjadi di siang hari, kemudian juga pengiriman barang dan sebagainya terjadi di siang hari. Dan puncak sore umumnya adalah karena adanya pergerakan untuk kembali ke rumah. Pola perjalanan barang ini sangat dipengaruhi aktivitas konsumsi dan produksi. Jadi bagaimana distribusi barang, kebutuhan logistik dari penduduk yang tinggal di kota dan pasar. Asalnya itu dari mana? Jadi berbagai kebutuhan sembako, kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan. Itu bagaimana kemudian distribusinya.
di mana penempatan dari terminal barangnya, di mana penempatan pergudangan, lokasi dari toko-toko bahan bangunan, lokasi dari distributor, dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi juga pola perjalanan dari angkutan barang. Lingkup dari perencanaan transportasi kota, jadi perencanaan transportasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota atau daerah. Jadi ketika suatu kota sedang menyusun rencana tata ruang, entah dalam bentuk itu RT RW, rencana tata ruang wilayah, ataukah rencana tata ruang kabupaten kota, dalam bentuk RDTR, rencana detail tata ruang. Sehingga perencanaan transportasi ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan tata ruang tersebut. Nah, di dalam rencana kota itu akan ditetapkan di mana lokasi aktivitas pemukiman di mana, lokasi aktivitas sekolah SD, SMP, SMA itu di mana ditempatkan, universitas di mana ditempatkan, perkantoran di mana, itu adalah melalui pengaturan tata ruang kota, di mana ada jalur hijau dan sebagainya. Nah, pengaturan tata ruang ini, lokasi aktivitas ini seringkali tidak mempertimbangkan pola transportasi yang terjadi. Nah, inilah yang seringkali kemudian menghasilkan kesemrawutan dari lalu lintas. Nah, ciri dari suatu kota yang tata ruangnya baik adalah lalu lintasnya itu teratur. Kalau di satu kota lalu lintasnya terjadi secara semrawut, pergerakan yang terjadi ke segala arah, itu juga merupakan ciri permasalahan yang terjadi pada penetapan dari lokasi aktivitasnya, yang juga semrawut. Perencanaan transportasi didefinisikan sebagai suatu proses yang tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak atau berpindah tempat dengan aman dan nyaman. Jadi bagaimana kemudian kita mengintegrasikan antara perencanaan tata guna lahan dan transportasi sehingga pergerakan yang terjadi itu bisa berlangsung secara aman dan nyaman, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang. Nah, perencanaan transportasi ini merupakan sebuah proses yang dinamis dan harus tanggap terhadap perubahan dari tata guna lahan, ekonomi, kemudian juga pola arus lalu lintas, yang ini juga mengalami suatu perubahan yang dinamis. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam perencanaan transportasi kota? Pihak-pihak yang terlibat secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah penyelenggara kajian. Jadi orang ataukah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dari hasil sebuah kajian. Jadi misalnya Kota Denpasar memiliki master plan transportasi. Kemudian pengambil kebijakan pimpinan daerah, dalam hal ini misalnya wali kota, harus mengambil keputusan terhadap pengembangan sistem transportasi yang dibuat sesuai dengan saran atau rekomendasi dalam master plan transportasi tersebut. Selanjutnya adalah profesional atau pakar. Jadi para pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kajian ini. Dalam hal ini tentunya adalah konsultan, ataukah pusat kajian, ataukah pusat penelitian, ataukah berupa lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau LPPM. Berikutnya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi sekelompok atau anggota masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat umum dalam proses pengkajian. Jadi di dalam proses penyusunan misalnya master plan transportasi pasti juga akan melibatkan masyarakat. Misalnya saat ini sudah ada misalnya Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI. Jadi ini juga dilibatkan. Termasuk juga pilihan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang dilibatkan di dalam untuk memberi masukan di dalam proses kajian perencanaan transportasi suatu kota.
Peranan perencanaan dari transportasi kota yang pertama adalah untuk mengestimasi pola pergerakan, jadi melakukan prediksi pola pergerakan di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan tata guna lahan, sosioekonomi, dan budaya. Jadi seperti hanya Kota Denpasar, kita proyeksikan bagaimana kira-kira perkembangan tata guna lahan, sosial ekonomi, dan budaya di Kota Denpasar di masa datang. Nah, itulah yang kemudian kita prediksikan pola pergerakannya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan kualitas lingkungan. Jadi memperbaiki kualitas lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dari arus lalu lintas seperti kebisingan, polusi udara, tundaan, dan risiko terjadinya kecelakaan. Dari pemodelan yang kita lakukan di masa yang akan datang, kita akan bisa memperkirakan bagaimana tingkat kemacetan yang terjadi pada suatu ruas jalan, bagaimana kebisingan yang terjadi, bagaimana polusi udara yang terjadi, kemudian mencarikan solusinya. Selanjutnya adalah efisiensi sistem kota. Jadi meningkatkan efisiensi dalam sistem kota dengan pengaturan pola pergerakan yang optimal. Tujuan dari perencanaan transportasi kota adalah untuk memperkirakan jumlah serta lokasi kebutuhan akan transportasi. Jadi misalnya menentukan jumlah total pergerakan yang terjadi dan melakukan prediksi pergerakan pada tahun rencana. Nah, periode perencanaan yang umumnya adalah jangka pendek itu 5 tahun, jangka menengahnya itu 5-20 tahun, jangka panjangnya itu 20 tahun. Tapi kalau kita sesuaikan dengan jangka waktu RT RW maupun RDTR, maka jangka pendeknya itu adalah 5 tahun, jangka menengahnya itu adalah 10 tahun, dan jangka panjangnya diambil adalah 20 tahun. Bagaimanapun juga, maka perencanaan transportasi ini juga harus menyesuaikan dengan perencanaan dari tata ruang. Nah, karena kita akan memprediksikan kondisi yang akan datang baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, diperlukan suatu model matematis untuk menyederhanakan realita dan memperkirakan kebutuhan akan transportasi yang merupakan nantinya menjadi dasar perencanaan untuk investasi fasilitas transportasi yang diperlukan di masa yang akan datang. Nah, demikian materi yang kita bahas hari ini. Untuk tugas yang pertama itu adalah untuk membuat sebuah karya tulis terkait dengan permasalahan transportasi kota. Jadi nanti adik-adik mahasiswa untuk membuat suatu tulisan dengan mengambil berbagai materi dari internet. Anda boleh melihat permasalahan transportasi di kota mana saja, kemudian Anda identifikasi permasalahan yang terjadi, apa permasalahan transportasi yang ada. Nah, itu materi untuk pertemuan pertama yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita akhiri pertemuan pertama hari ini. Selamat siang.